Baik, acara hari ini kita mulai nggih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Tim Juri Manguper Award tahun 2026 tingkat perangkat daerah, Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati, Tim Pelaksana Manguper Award, unsur Brida, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Bagian Hukum, Bagian Umum, dan Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Bapak Ibu narasumber dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, serta seluruh peserta sosialisasi yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkarta warenugrahanya, kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi Mangupro Award tahun 2026. Pada hari ini, di dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu yang kami hormati, Mangupro Award 2026 merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, inovasi, serta akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan. Pelaksanaan Maupro Award tahun ini disusun lebih terstruktur, terukur, dan objektif, serta berbasis outcome atau hasil nyata bagi masyarakat. Adapun agenda kegiatan pada hari ini meliputi yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan terkait Maupro Award 2026, ketiga pemaparan terkait instrumen penilaian perangkat daerah, keempat pemaparan terkait sistem Maupro Award, kelima diskusi dan tanya jawab, keenam arahan dan penutup. Baik, sebelum kami lanjut, kami izin memperkenalkan tim juri mengukur award tingkat perangkat daerah, Bapak Ibu. Untuk tahun 2026, tim juri yang pertama yaitu Bapak Imade Sudiartike, SSTP MSI dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Yang kedua ada Iga Alet Widya Aryani Abadi SEMSI dari Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali. Yang ketiga ada Bapak Rustam dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali. Yang keempat ada Bapak Ade Judi Basma Hantana STMAP dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 10. Yang kelima ada Bapak Igede Febri Putra dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Yang keenam ada Dr. Insinyur R. Angakan Ketut Achwin Wijendra dari Universitas Udayana. Yang ketujuh ada Ana Agung Istri Raka Pratnyani SH dari Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Baik Bapak Ibu, untuk tim juri Mangupur Award tingkat perangkat daerah ada 7 orang deh Bapak Ibu. Sebelum lanjut juga, saya izin memperkenalkan diri. Saya Gita, analis kebijakan ahli pertama pada bagian organisasi Sekretariat dari Daerah Kabupaten Badung, selaku moderator pada acara hari ini. Izin Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara, untuk menambah semangat, saya izin berpantun. Jalan-jalan ke Mengui, membeli ketupat. Cakep. Cakep. Lanjut ke Cakep. Kute, melihat senja. Cakep. Cakep. Mari kita tingkatkan kinerja yang hebat untuk Badung maju dan masyarakat yang bahagia. Baik, Cakep. langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan bersama pemaparan terkait mengukur award yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Kepada Bapak Putu Agus Ari Brata SEMSI, waktu disilakan. Baik, terima kasih Gita. Apa suara saya sudah jelas, nggih? Nih, jelas Bapak. Nggih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta sosialisasi yang kami hormati. Kemudian para tim juri yang pada kesempatan ini juga hadir.
yang juga kami hormati, kemudian para tim pelaksana juga yang hadir, eh, yang juga kami hormati. Mohon izin Bapak Ibu peserta sosialisasi, saat kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai gambaran umum Mangupura Award tahun 2026. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk Mangupura Award tahun 2026 ini diselenggarakan oleh kami di bagian organisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Brida. Eh, Hal ini sesuai petunjuk pimpinan, kami melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan. Nggih. Untuk pendahuluan, eh, Mangupura Award tahun 2026 tidak jauh beda dengan Mangupura Award tahun 2025, yaitu eh, ingin eh, sebagai sarana pembelajaran, pembinaan, perbaikan berkelanjutan eh, melalui proses penilaian yang komprehensif dan objektif. Jadi Mangupura Award tahun ini diarahkan dengan pendekatan penilaian yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis outcome, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Next. Nah, tujuan mengukur award yang pertama mendorong peningkatan kualitas tata kelola. Niki sejalan dengan mengukur award sebelumnya. Kemudian menumbuhkan budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, menguatkan sinergi antar pemerintah daerah, kelurahan, dan pemerintah desa. Nah, jadi Bapak Ibu, mengukur award tahun ini juga diselenggarakan dengan tingkat OPD, kemudian kelurahan dan pemerintah desa. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah memberikan apresiasi atau penghargaan atas kinerja yang terbaik yang telah dilaksanakan oleh para peserta Mangupura Award. Next. Bapak Ibu, tadi juga sudah diperkenalkan bahwa di samping tim juri, tahun ini juga ada tim pelaksana, nggih, Bapak Ibu. Nah, niki tim pelaksana Mangupura Award tahun 2026 adalah seperti yang ada di layar. Yang pertama itu ada pengarah, Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ketuanya adalah Bapak Sekda, wakilnya adalah para asisten, ditambah Kepala Badan Brida, Kepala Brida, kemudian sekretarisnya kami di bagian organisasi, anggotanya terdiri dari Diskominfo, bagian hukum, bagian umum, dan bagian Prokompin. Nah, tentu staf administrasinya adalah kami di bagian organisasi. Nah, next. Nah, mengenai tahapan, seperti yang disampaikan tadi, Niki tidak jauh beda dengan tahapan sebelumnya, nggih, tahun sebelumnya, bahwa tahapan Mangupura Award diawali dengan verifikasi dokumen terlebih dahulu. Nggih. Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian Mangupura Award. Nah, setelah Bapak Ibu mengupload, kemudian akan diverifikasi. Kemudian akan dipilih beberapa yang melaksanakan masuk ke tahap presentasi Mangupura Award dan verifikasi faktual lapangan. Jadi sama saja nih dengan tahun lalu. Jadi niki apa namanya, kita meniru apa yang eh, dilaksanakan tahun lalu. Oke, next. Nah, Niki mungkin yang menjadi perhatian Bapak Ibu yang hadir hari ini bahwa tahapannya seperti niki, nggih, Bapak Ibu. Dari Januari sampai bulan Maret kemarin, kami tim pelaksana dan tim juri telah melaksanakan penyusunan juknis. Jadi telah melaksanakan beberapa kali pembahasan rapat untuk menyusun eh, petunjuk teknis pelaksanaan Mangupura Award. Nih, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi kepada Bapak Ibu yang diselenggarakan 3 hari sebenarnya. Hari ini hari terakhir. Hari pertama kemarin adalah kepada pemerintah desa, kemudian hari kedua kepada kelurahan, dan hari ini kepada perangkat daerah di lingkungan Perangkat Madu. Nah, ta- eh, tahapan selanjutnya adalah
tahapan pengumpulan dan verifikasi dokumen. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengumpulan dokumen mulai bulan Mei, nggih. Mulai tanggal 1 Mei sudah bisa melakukan pengumpulan dokumen yang diminta. Dokumen yang diminta tidak jauh beda dengan dokumen yang tahun lalu, ya Bapak Ibu. Jadi kami ingin mempermudah Bapak Ibu dalam mengikuti Mangupura Award niki. Pengumpulan dokumen akan kami beri waktu selama 2 bulan. Oke, 2 bulan dari bulan Mei sampai bulan Juni. Oke, jadi kami ulangi 1 Mei sampai 30 Juni. Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengumpulkan dokumen. Dokumen. Nah, apa saja dokumennya lagi sebentar akan disampaikan. Ada perubahan sedikit saja tapi tidak terlalu banyak. Kemudian cara mengupload juga sedikit berbeda nanti. Nggih. Nah, jadi kami ulangi sekali lagi untuk pengumpulan dokumen dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, pengumpulan dokumen ini menggunakan nanti aplikasi, ya, aplikasi Mangupura World, sehingga kami ingin yakinkan Bapak Ibu sudah menyiapkan surat penugasan bagi para PIC masing-masing perangkat daerah. Nanti akan dijelaskan caranya bagaimana. Nggih. Kemudian setelah 30 Juni, bulan Juli, para juri akan melaksanakan penilaian atas dokumen yang Bapak Ibu kumpul. Nggih. Bulan Juli, kemudian Agustus, Sungkara bisa kita akan melaksanakan presentasi bagi mereka yang terpilih, sekaligus dengan apa verifikasi faktual lapangan. Nah, untuk verifikasi faktual lapangan, kami berencana melaksanakan langsung di perangkat daerah masing-masing. Nih, kami akan langsung berkunjung sekaligus verifikasi faktual lapangan. Nah, itu. Ini sedikit perbedaan. Jadi kita akan presentasinya di perangkat daerah sekaligus verifikasi faktual. Oke. Nah, sehingga harapannya November nanti eh, kita sudah mendapatkan apa namanya nilai nilai bagi setiap perangkat daerah dan kita akan berikan penganugerahan pada bulan November yang mudah-mudahan bisa pada saat HUT Ibu Kota Mangupura. Eh, Nah, ini kira-kira timelinenya mungkin nanti akan bahannya dibagikan. Kemudian eh, untuk tingkat mengukur award sama seperti tahun lalu, ya, seperti yang sampaikan tadi ada tingkat perangkat daerah, ada tingkat kelurahan, tingkat pemerintah desa. Tingkat perangkat daerah kami harapkan diikuti oleh seluruh perangkat daerah ditambah dengan RSD Mangusada. Kemudian tingkat kelurahan ada 16 dan pemerintah desa ada 46. Oke, Bapak Ibu. Next. Eh, Tim penilai, nah ini tim penilai yang seperti disampaikan tadi bahwa pada tingkat perangkat daerah ada beberapa tim jurinya atau tim penilainya. Nggih. Tim penilai niki juga kami gunakan tim juri tahun lalu, nggih. Tahun lalu eh, yang seluruh anggotanya terdiri dari eh, para ahli di bidangnya dari luar pemerintah Kabupaten Badung. Jadi dengan demikian diharapkan eh, penilaian juri menjadi lebih akuntabel. Next. Nah, perlu Bapak Ibu kami sampaikan di sini apa bedanya mengukur award tahun lalu dengan tahun ini karena sedikit perbedaan perlu kami informasikan supaya bisa pelaksanaan mengukur award menjadi lebih lancar. Coba next apa saja perbedaannya nggih Bapak Ibu? Yang pertama, Niki, tim juri atau tim penilai langsung menjadi tim perumus. Nih, kalau tahun lalu tim juri Nika berbeda dengan tim perumus. Tim perumus merumuskan apa indikator-indikator penilaian apa saja yang akan dinilai, merumuskan juknis. Nah, sedangkan untuk tahun ini tim juri sekaligus tim perumus. Nah, Niki diharapkan supaya apa-apa yang dirumuskan oleh eh, tim eh, tim juri dalam Cuknis Niki bisa mewakilkan atau
menggambarkan apa yang ingin diketahui oleh juri sehingga penilaiannya lebih objektif. Oke, next. Nah, untuk metodologi dan instrumen penilaian ada sedikit perbedaan nih Bapak Ibu. Kalau tahun lalu niki dari segi aspek namun dari segi aspek sama nih. Dari segi aspek ada aspek penatausahaan, tata kelola keuangan, tata kelola arsip, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola pelan publik, program inovasi, eh, sinergi program pemerintah desa dan pemerintah beribadah kabupaten niki mungkin tidak untuk perangkat daerah nggih dan administrasi akuntabilitas kinerja nggih. Iki aspeknya sama seperti tahun lalu, namun cara perbedaan adalah dari segi cara penilaiannya nggih. Kalau tahun lalu eh, penilaian atau apa penilaian dari aspek-aspek niki hanya melihat dari segi kepemenuhan ketersediaan dokumen, ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk tahun ini adalah mengadopsi dari Permen Permenpan tentang evaluasi sakit. Jadi penilaian dokumen Ibu, Bapak Ibu dinilai dari tiga sisi. Ya. Pertama dari pemenuhan ketersediaan dokumen, kemudian pemenuhan kualitas dokumen, dan pemenuhan dampak implementasinya. Oke, jadi eh, akan dinilai dari tiga sisi, tidak hanya dari ketersediaan ada atau tidak. Dokumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu kumpulkan nanti akan dinilai kualitasnya, nggih, kualitasnya oleh tim juri. Nah, Niki menggunakan instrumen-instrumen yang nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, sekaligus akan dinilai dampak dan implementasinya bagaimana, akan dilihat pada saat presentasi dan eh, apa faktual lapangan, nggih. Nanti akan dilihat. Jadi dari segi tiga sisi akan dinilai untuk sehingga diharapkan benar-benar dokumen yang Bapak Ibu kumpulkan niki bisa menggambarkan secara real tata kelola eh, pemerintahan yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu. Nih, niki diharapkan seperti ke. Nih, niki metode instrumen penilaiannya berbeda. Nah, yang berbeda selanjutnya adalah kalau tahun sebelumnya Bapak Ibu di ranking ya, di ranking. Jadi kan ada ranking terbaik kemudian sampai ranking paling apa? Paling bawah gitu, nggih. Untuk tahun ini hasil penilaian juri akan dibagi ke dalam level-level. Level-level niki juga meniru atau mengadopsi dari eh, Permenpan tentang evaluasi sakit bahwa nanti pada saat hasil penilaian akan Bapak Ibu akan menyandang level gitu. Sejauh mana level tata kelola pemerintahan yang ada di Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk evaluasi dokumen, verifikasi dokumen, Bapak Ibu akan mendapatkan level tertinggi sampai level 5, sangat baik ini. Nah, eh, dari perangkat daerah yang mencapai level sangat baik akan dipilih beberapa perangkat daerah yang bisa masuk ke tahap presentasi dan tahap verifikasi faktual untuk mendapatkan tingkat kematangan memuaskan. Nah, gitu nih. Nah, jadi nanti pada akhir penilaian Bapak Ibu akan mendapatkan predikat level niki. Nggih. Umpamanya Dinas A akan tahun ini mendapatkan level 3 gitu umpamanya. Jadi tata kelolanya adalah cukup gitu. Nah, niki akan muncul di piagam yang Bapak Ibu terima. Kemudian umpamanya Dinas B atau Badan B mendapat level 5 sangat baik itu umpamanya. Nah, niki akan muncul di piagam Bapak Ibu sekaligus mendapat kesempatan untuk bisa diuji ke mm, kelayakannya untuk ke tingkat kematangan memuaskan, naik ke levelnya lebih tinggi dan nih nanti jadi kalau di sakit nih ke ada predikat A memuaskan ini adalah AA gitu. Sangat baik adalah BB dan seterusnya dan nanti Niki akan menjadi
predikat atau kategori masing-masing perangkat daerah. Oke. Nah, next. Nah, niki artinya apa level satu niki napi artinya level 2 napi artinya niki akan muncul di piagam yang Bapak Ibu terima. Oke. Next. Nah, niki juga tahapan presentasi akan digabungkan dengan tahapan verifikasi faktual lapangan. Sehingga presentasi akan langsung dilakukan di unit kerja masing-masing atau perangkat daerah masing-masing. eh, One step assessment. Nah, niki maksudnya kalau tahun lalu adalah presentasi dilakukan terpusat, kemudian setelah nike baru kunjungan lapangan. Nah, tahun ini presentasi akan sekaligus dilaksanakan pada saat kunjungan lapangan. Oke, jadi tim juri akan datang ke perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu melaksanakan presentasi di tempat Bapak Ibu sekaligus eh, verifikasi faktual lapangan setelah nike. Nggih, jadi sekali kita bergerak. Nggih. Nah, rencananya seperti nike, niki bedanya sedikit. Oke, next. Nah, perbedaan selanjutnya adalah eh, Mangupura Award tahun ini akan menggunakan sistem nih, sistem informasi. Jadi kalau tahun lalu Bapak Ibu mengumpulkan dokumen ini melalui Google Drive, nah tahun ini akan menggunakan sistem yang sudah kami bangun. Nih, sehingga Niki sangat apa namanya? Kami harapkan Bapak Ibu sudah menunjuk PIC, kemudian sudah menyiapkan surat penugasan. Nah, kemudian lagi sebentar akan di apa dibimbing untuk membuat akun dulu minimal nggih. Untuk anggur sehingga tanggal 1 sudah bisa Bapak Ibu me, apa melaksanakan upload data. Jadi kami harapkan untuk segi sebentar ketika acara apa sosialisasi tentang sistem Niki, Bapak Ibu bisa praktek langsung membuat akun. Nah, bisa disediakan mulai sekarang perangkatnya, perangkatnya komputernya atau laptopnya. Nanti pada saat apa sosialisasi sistem Niki, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Nah, bisa langsung praktek, bisa menanyakan langsung bagaimana kendala-kendalanya, kendala-kendala yang Bapak Ibu temui. Nggih. Nanti bisa pakai minimal dulu buat akun dulu untuk sekarang karena tanggal 1 sudah bisa mulai menginput nggih. Nah, dalam sistem Niki menggunakan berbasis web nggih. Nah, dari basis web, kemudian website Mangupura Award sebagai media publikasi dan informasi kegiatan Mangupura Award, jadwal, juknis, nah, jadi begitu Bapak Ibu masuk sistem Niki, aplikasi Niki, di sana akan sudah tersedia jadwal, ada juknis, ada pengumuman, kemudian perkembangan inputnya Bapak Ibu. Nah, ini akan ada di aplikasi. Nah, hak akses sistem Mangupura Award. Nah, niki hak akses ada beberapa ya Bapak Ibu niki penting. Pertama ada admin, ada kami, akses dari kami bagian organisasi. Nggih. Kemudian ada hak akses bagi pimpinan. Nah, niki hak akses ini akan kami berikan kepada pimpinan selaku ketua panitia. Sukara bisa kepada Pak Bupati nanti kami sampaikan nanti beliau akan bisa melihat perkembangan input data yang Bapak Ibu lakukan. Perangkat daerah mana saja yang sudah input, perangkat daerah mana saja yang belum. Sekaligus beliau bisa melihat perkembangan nilai yang diberikan oleh tim juri. Ih, tim juri eh, akan mengisi nilai pada aplikasi juga, akan dilihat perkembangannya oleh pimpinan dan bisa dilihat oleh Bapak Ibu perkembangan nilai Ibu langsung, live Niki. Jadi Niki supaya eh, apa akuntabel, supaya eh, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya nanti, Nah, nilai yang diberikan oleh tim juri juga akan berisi rekomendasi perbaikan. Kan umpamanya Bapak Ibu mengupload
laporan aset begitu umpamanya. Nah, dari laporan aset itu Bapak Ibu bisa melihat nilainya sekaligus juri akan memberikan rekomendasi. Nah, kenapa nilainya segitu gitu. Nggih. Sehingga niki bisa Bapak Ibu jadikan bahan perbaikan untuk mengukur award ke depannya gitu. Nggih. Umpamanya dalam laporan aset kurangnya A gitu umpamanya. Tahun depan Bapak Ibu bisa lengkapi, nih, bisa lengkapi untuk perbaikan nilainya Bapak Ibu. Nih. Nah, niki keunggulannya sistem responden mengunggah dokumen langsung, kemudian tim penilai ngecek dan memberikan nilai serta catatan perbaikan langsung di sistem. Kemudian pimpinan dapat memonitoring perkembangan penginputan dan penilaian yang dilakukan oleh tim juri, nggih, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Kemudian Bapak Ibu dapat melihat hasil penilaian dan masukan perbaikan yang diberikan oleh tim juri sebagai evaluasi perbaikan ke depannya. Nah, ini langsung Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi, nggih. Ini langsung. Next. Nika kira-kira next, nggih. Nah, penghargaan, nah niki, penghargaan niki juga kami ancang-ancang atau rencanakan rancang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, nggih. Perangkat daerah yang dengan kategori indeks memuaskan diberikan piagam penghargaan dan dana peningkatan tata kelola pemerintahan seperti pengadaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur. Ada tiga perangkat daerah dengan nilai tertinggi pada kategori indeks memuaskan diberikan trofi penghargaan Mangupura Award. Nah, niki kami rancang seperti niki Dumun nanti, tapi nanti juga akan melihat kondisi keuangan dari APBD Kabupaten Badung untuk angka-angkanya, nggih, kami belum bisa memberikannya. Oke, saya kira nike penghargaan next. Nah, terima kasih. Oke, sudah habis ternyata. Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya kembalikan ke moderator, ini ke gambaran umum Mangupura Award tahun ini. Nggih. Jadi tidak usah khawatir, nanti kami akan bantu, akan bimbing bagaimana pemenuhannya, apa yang Bapak Ibu bisa penuhi, apa yang belum mengerti itu silahkan Bapak Ibu nanti tanyakan ke kami. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu bersedia, kami akan siapkan WA group untuk Niki bagi yang berniat mau bisa masuk atau seluruhnya bisa masuk sebagai anggota grup WA Niki sebagai bahan sebagai alat komunikasi jika ada yang kurang jelas atau bagaimana. Nggih. Nah, kami ingatkan kembali, setidaknya hari ini Bapak Ibu sudah punya akun dulu untuk bisa tanggal 1 mulai melaksanakan Ya, pengisian data. Nggih, pengumpulan data. oh, oh, Kemudian kemarin. bisa nanti disampaikan kepada pimpinan bahwa hasil nilai dari Mangupura Award niki akan berupa level, nggih, akan berupa level, berupa kategori tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah. Sedikit berbeda dengan tahun lalu. Saya kira ini kedumun gambaran umumnya. Lagi sebentar akan Bapak Ibu mendapatkan eh, apa paparan bagaimana apa saja instrumen yang akan harus dipenuhi, kemudian bagaimana cara mengelola sistem mengukur award. Dia akhiri dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Kabak atas paparannya. Sebelum kami lanjut, mohon izin Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi. Silakan bagi yang belum menggunakan background, bisa mendownload background pada kolom chat. Dan yang belum mengisi daftar hadir, link sudah tersedia pada kolom chat. Baik, kami harap Bapak Ibu tetap semangat ya hari ini karena masih ada 2 sesi pemaparan lagi. Kita lanjutkan pemaparan terkait instrumen penilaian perangkat daerah yang akan disampaikan oleh Bapak Ide Bagus Purwania.
Pak Guspur dari bagian organisasi sudah siap? Sudah. Nih, baik, silakan Pak Guspur. Baik, terima kasih dari moderator. Izin eh, pada pimpinan rapat, Pak Kabak, dan pimpinan di masing-masing perangkat daerah yang join pada sosialisasi kali ini. Dan juga saya izin juga kepada tim pelaksana dan juga tim juri eh, untuk mempresentasikan terkait dengan instrumen penilaian tingkat perangkat daerah. Jadi sebelumnya kami dengan tim juri telah melakukan beberapa kali rapat dan menyepakati terkait dengan instrumen penilaian mengukur award tingkat perangkat daerah, di mana terdapat 7 aspek. Terdapat 7 aspek yang dinilai, diantaranya yaitu penatausahaan aset dengan bobot sebesar 10%, tata kelola keuangan dengan bobot sebesar 15%, tata kelola arsip dengan bobot 5%, tata kelola SDM dengan bobot 10%, tata kelola pelayanan publik 25%, program inovasi 25%, dan administrasi akuntabilitas kinerja sebesar 10%. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran terkait dengan indikator pemenuhan dari masing-masing spek dan bukti dukung yang perlu dipersiapkan oleh perangkat daerah di masing-masing indikatornya. Baik, yang pertama untuk penatausahaan aset perangkat daerah, di sini terdapat 3 indikator yang ada pada penatausahaan aset. Di antaranya yaitu yang pertama pencatatan aset dengan bobot penilaian sebesar 30% dengan bukti dukung yaitu laporan pencatatan aset yang diperoleh ke dalam daftar barang. Yang kedua yaitu inventarisasi aset dengan bobot penilaian sebesar 30% dengan bukti dukung yang perlu disiapkan oleh perangkat daerah yaitu laporan inventaris barang yang meliputi mutasi barang masuk, barang keluar, kondisi barang seperti misalnya baik, rusak, ataupun rusak berat. Yang ketiga, indikatornya yaitu laporan aset dengan bobot penilaian sebesar 40% dengan bukti dukung yaitu laporan aset yang berisi neraca, laporan persediaan, laporan aset tetap, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, dan lain-lain, dan SK pemegang kendaraan dan aset. Jadi ini untuk penataan aset perangkat daerah. Selanjutnya terkait dengan tata kelola keuangan perangkat daerah dengan indikator yang pertama yaitu laporan keuangan SKPD dengan bobot penilaian sebesar 20%, di mana bukti dukung yang harus dilaporkan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, indikator yang kedua adalah administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi dengan bobot penilaian sebesar 15% dengan bukti dukung berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. Selanjutnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan bobot sebesar 25% dengan bukti dukung yang perlu dipersiapkan yaitu rencana umum pengadaan dan daftar pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, indikator yang keempat itu ada implementasi manajemen risiko. Ini indikator yang baru ditambahkan di Mangupura Award 2026 dengan bobot yang cukup tinggi yaitu sebesar 40% dengan bukti dukung pemenuhan yaitu yang pertama penetapan konteks risiko strategis perangkat daerah, yang kedua penetapan konteks risiko operasional perangkat daerah, yang ketiga identifikasi risiko strategis perangkat daerah,
Yang keempat, identifikasi risiko operasional perangkat daerah. 5, hasil analisis risiko. Yang keenam, daftar risiko prioritas. Yang ketujuh, penilaian atas pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan. Selanjutnya, rencana dan realisasi pengkomunikasian pengendalian yang dibangun. Selanjutnya, rencana dan realisasi pemantauan pengendalian intern. Selanjutnya, pencatatan kejadian risiko dan pelaksanaan RTP dan laporan triwulan pengelolaan risiko OPD. Selanjutnya, aspek yang ketiga terkait dengan tata kelola arsip perangkat daerah, di mana terdapat beberapa indikator, diantaranya yang pertama terkait dengan pengelolaan arsip dinamis dengan bobot penilaian sebesar 40%. Bukti dukung yang perlu dipersiapkan oleh perangkat daerah diantaranya yaitu surat-surat yang tercipta sesuai dengan tata naskah dinas, berupa surat tugas, nota dinas, dan surat biasa, buku kendali surat masuk, buku kendali surat keluar, daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, daftar arsip vital, buku layanan arsip atau buku peminjaman arsip, daftar dan berita acara pemindahan dan selanjutnya dokumen terkait dengan pemusnahan arsip, yaitu daftar arsip usul musnah, surat pertimbangan panitia penilai arsip, dan berita acara pemusnahan arsip. Selanjutnya ada daftar dan berita acara melaksanakan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah, di antaranya yaitu daftar penyerahan arsip statis dan berita acara penyerahan arsip statis. Selanjutnya terkait dengan sumber daya manusia kearsipan dengan bobot penilaian sebesar 40%, bukti dukung yang perlu dipersiapkan diantaranya yang pertama surat keputusan pengelolaan arsip, dan yang kedua adalah sertifikat atau BIMTEK sosialisasi atau workshop tentang pengelolaan kearsipan. Yang ketiga terkait dengan prasarana dan sarana kearsipan dengan bobot penilaian sebesar 20%, di mana bukti dukungnya ini berupa foto ya. Di antaranya sarana prasarana kearsipan yaitu filing kabinet, map folder, dan map gantung, box tickler file, box arsip, rak arsip, record center, dan ruang layanan arsip. Selanjutnya, aspek tata kelola SDM perangkat daerah, di mana terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama terkait dengan persentase kehadiran pegawai dengan bobot penilaian sebesar 30%. Dengan bukti dukung yang perlu dipersiapkan adalah dokumen yang dilampirkan berupa rekapitulasi absensi dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Yang kedua, yaitu administrasi tata kelola sumber daya manusia dengan bobot penilaian sebesar 30%. Dengan bukti dukung yang perlu dipersiapkan, yaitu nilai DMS dan indeks kualitas data berdasarkan data pada MyASN. Yang ketiga, yaitu profesionalitas ASN dengan bobot sebesar 40%, di mana bukti dukung yang perlu dipersiapkan yaitu pelaporan kinerja ASN di tahun 2025, jadi rekap predikat kinerja pegawai tahun 2025, seperti jumlah pegawai yang mengisi SKP, jumlah rekap per predikat, ya, melalui input form dengan bukti surat yang telah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Selanjutnya adalah rekap daftar pegawai, dan yang kedua yaitu rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin di tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dan ada SPTJM-nya. Jadi terkait dengan tata kelola SDM ini, untuk nilai bukti dukung seperti misalnya nilai DMS dan indeks kualitas, itu bisa kami tarik juga melalui sistem ASN digital atau ASN dari BKN. Selanjutnya terkait dengan tata kelola pelayanan publik, di mana indikator yang dinilai yang pertama yaitu kebijakan pelayanan berupa standar pelayanan dengan bobot penilaian sebesar 10%.
Bukti dukung yang perlu dipersiapkan terkait dengan standar pelayanan, yaitu yang pertama dokumen standar pelayanan yang berisi seluruh jenis layanan dan telah ditetapkan. Yang kedua adalah foto screenshot publikasi standar pelayanan yang telah dipublikasikan secara elektronik dan non-elektronik. Yang ketiga yaitu berita acara penyusunan standar pelayanan yang telah melibatkan unsur masyarakat. Yang keempat adalah laporan review atau MONEF standar pelayanan yang di dalamnya berisi berita acara, foto, notulensi, hasil peninjauan ulang, dan juga melibatkan unsur masyarakat. Indikator yang kedua yaitu kebijakan pelayanan terkait dengan visi, misi, mutu, dan maklumat pelayanan. Dengan bobot penilaian sebesar 5%, bukti dukung yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama foto atau screenshot visi, misi, dan mutu yang telah dipublikasikan secara elektronik dan non-elektronik. Yang kedua adalah pemenuhan siklus maklumat pelayanan, yaitu ketersediaan maklumat pelayanan dan penetapan maklumat pelayanan. Yang ketiga adalah foto atau screenshot maklumat pelayanan yang telah dipublikasikan secara elektronik dan non-elektronik. Selanjutnya, indikator yang ketiga adalah kebijakan pelayanan terkait dengan SKM atau survei kepuasan masyarakat dengan bobot penilaian sebesar 5%. Bukti dukung yang perlu dipersiapkan yaitu laporan SKM tahun 2025, foto dan atau screenshot publikasi hasil SKM, dan yang terakhir adalah laporan tindak lanjut hasil SKM. Indikator yang keempat yaitu profesionalisme SDM pelayanan dengan bobot penilaian sebesar 20%. Bukti dukung yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah yang pertama, foto publikasi jam pelayanan. Yang kedua, foto publikasi kode etik atau kode perilaku. Yang ketiga, yaitu foto pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan. Yang keempat adalah surat penunjukan ASN berprestasi. Yang kelima adalah foto dokumen dan penerapan budaya 5S. Selanjutnya, indikator yang kelima, yaitu sarana prasarana dengan bobot penilaian sebesar 20%. Di mana bukti dukung terkait dengan Sarpras, yaitu yang pertama terkait dengan foto fasilitas parkir, di mana bisa dilampirkan foto parkir roda 2, foto parkir roda 4, petugas parkir, CCTV, penitipan jaket atau helm, pelindung kanopi, dan fasilitas penunjang parkir yang lainnya. Yang kedua, foto fasilitas ruang tunggu yang berisi tempat duduk, TV, bahan bacaan, pengisi daya WiFi, air minum, AC, kipas angin, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, foto kondisi toilet. Misalnya ada toilet khusus untuk pria, toilet wanita, terus wastafel, sabun, tisu, air bersih, ada monep harian terkait dengan kebersihan toilet dan fasilitas lainnya. Selanjutnya, foto fasilitas Sarpras untuk kelompok rentan, di mana ketersediaan kursi roda atau tongkat, pintu masuk yang mudah diakses, adanya step lobby, adanya lift khusus, selasar, toilet khusus, ruang tunggu khusus, building block, parkir khusus, alat bantu bagi tunanetra atau tunarungu, arena untuk bermain anak, ruang laktasi, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya ada foto fasilitas jaminan keamanan pelayanan. Misalnya ada kotak P3K, ada alat APAR, jalur evakuasi, ada titik kumpul, CCTV, simulasi kebencanaan, smoke detector, security, sertifikat kelayakan gedung, metal detector, dan lain sebagainya. Yang nomor 5 yaitu fasilitas penunjang lainnya. Misalnya ada kantin, ada ruang ibadah, ada area untuk merokok khusus, pojok baca, tempat sampah, alat kebersihan, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah foto kondisi loket pelayanan, yaitu adanya petugas pelayanan, ada papan, meja, kursi, layar display,
bahan cetak, ATK, dan register tamu. Selanjutnya, indikator yang keenam pada pelayanan publik, yaitu sistem informasi pelayanan publik dengan bobot penilaian sebesar didukungnya yaitu berupa link website perangkat daerah ya, dan foto atau screenshot website perangkat daerah. Yang kedua, foto screenshot website perangkat daerah yang telah terhubung dengan layanan span lapor itu wajib nih. Kontak Bupati ini wajib karena program prioritas Bapak Bupati. SKM, aplikasi SDM atau kepegawaian, Sidumas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah foto screenshot pemuktahiran atau unggahan berkala yang dilakukan oleh perangkat daerah melalui website ya di tahun periode 2025, di mana minimal ada satu postingan setiap bulan di website ya. Jadi minimal ada 12 postingan dalam satu tahun atau satu periode. Yang ketujuh yaitu terkait dengan konsultasi dan pengaduan. Bobot penilaiannya sebesar 20%. Bukti dukung yang perlu dipersiapkan oleh perangkat daerah yang pertama, yaitu dokumen standar pelayanan pengelolaan pengaduan. Yang kedua, foto standar pelayanan pengelolaan pengaduan yang dipublikasikan. Foto sarana pelayanan pengaduan berupa misalnya kotak saran, email, media sosial, kontak Bupati, Sidumas, Panlapor, WhatsApp, telepon, atau ada yang datang langsung, ada khusus misalnya untuk front office pengaduan ya, dan juga melalui website. Yang keempat adalah SK petugas pengelola pengaduan. Yang kelima adalah laporan pengelolaan pengaduan yang berisi seperti dokumentasi yang diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monitoring dan evaluasi, dan pengaduan ditindaklanjuti, dan hasil laporan juga dipublikasikan. Jadi misal ada berapa laporan yang ditindaklanjuti berapa, yang diproses berapa, itu terpublikasikan. Selanjutnya aspek yang ke-6 yaitu terkait dengan program inovasi perangkat daerah, di mana indikator penilaiannya yang pertama yaitu dokumen inovasi dengan bobot penilaian sebesar 45%. Bukti dukungnya berupa dokumen inovasi. Yang kedua adalah dokumentasi inovasi, bobotnya sebesar 55% dengan bukti dukung berupa dokumentasi inovasi dan video profil penerapan inovasi. Dokumentasi ini berupa misalnya regulasi inovasi, terus foto-foto penerapan inovasi, dan juga nanti ada video profil yang menunjukkan inovasi tersebut telah diimplementasikan. Nah, kriteria inovasi, jadi inovasi yang diajukan ya wajib memenuhi kriteria berikut ya. Yang pertama yaitu memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, inovasi harus efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang ketiga, inovasi harus ada kebermanfaatannya, ya, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, mudah disebarkan, yaitu mudah ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya atau bisa diadaptasi. Yang selanjutnya adalah berkelanjutan, ya. Jadi inovasi harus terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan serta mendapat dukungan dari masyarakat. Dan inovasi yang diajukan harus memenuhi kategori inovasi sebagai berikut ya, terkait dengan tema dari inovasi. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan dan krisis sampah merupakan salah satu prioritas dari
Bapak Bupati terkait dengan PSBS ya. Yang kedua, transformasi ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Selanjutnya, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Penyediaan pelayanan kesehatan, transformasi digital, pelayanan publik, ketahanan bencana dan keamanan, pembangunan dan tata ruang berkelanjutan, pembangunan pariwisata berkelanjutan, pelaksanaan program makan bergizi, dan swasembada pangan, air, dan energi. Selanjutnya terkait dengan format dokumen atau dokumentasi inovasi, di mana format dokumen inovasi yang diajukan harus berisi beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Jadi latar belakang dan tujuan ini harus memuat yang pertama rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum implementasi inovasi. Yang kedua kelompok sasaran, masyarakat yang terdampak permasalahan. Yang ketiga tujuan inovasi dilengkapi dengan target yang terukur. Dan dilampirkan juga data dukung yang relevan. Maksimal penjelasan 300 kata. Aspek yang kedua terkait dengan kebaharuan, di mana di sini akan menjelaskan ide atau gagasan serta keunggulan, keunikan inovasi atau unique value proposition dari inovasi itu sendiri. Maksimal penjelasannya 200 kata. Yang ketiga, terkait dengan implementasi dan evaluasi inovasi, di mana perlu diuraikan terkait dengan implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Evaluasi yang telah dilakukan pada inovasi secara resmi, baik dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. Dilengkapi dengan bukti dukung yang relevan dan maksimal penjelasan 200 kata. Selanjutnya, aspek yang keempat, signifikansi atau arti penting dari inovasi, yaitu menguraikan dampak inovasi, jadi membandingkan before after, jadi kondisi sebelum diimplementasikannya inovasi dan sesudah diimplementasikannya inovasi. Jadi jelas terlihat signifikansi berapa penting inovasi itu diterapkan. Jelaskan juga di sini terkait dengan metode yang digunakan untuk mengukur dampak dari inovasi dan dilengkapi dengan uraian dan dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi baik dari eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maksimal penjelasan 600 kata. Next itu ada adaptabilitas. Jadi apakah inovasi ini dapat direplikasi atau tidak? Jadi kalau misalnya dapat direplikasi, sebutkan instansi atau UPP yang mereplikasi inovasi tersebut maksimal dalam 100 kata penjelasannya. Dan jelaskan juga potensi inovasi ini untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain, maksimal dalam 200 kata. Next, yaitu aspek sumber daya. Di sini akan dijelaskan sumber daya yang digunakan, yang terdiri dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, metode, dan juga peralatan atau material yang digunakan dalam membangun inovasi tersebut. Dilengkapi dengan uraian dan data dukung yang relevan. Maksimal penjelasan 200 kata. Selanjutnya, aspek yang ketujuh yaitu strategi keberlanjutan. Jadi, di sini akan menjelaskan tentang yang pertama strategi institusional, yaitu berupa regulasi atau dasar hukum implementasi atau pemberlakuan inovasi. Yang kedua, strategi manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas, dan pemberlakuan SOP.
Yang ketiga, strategi sosial berupa partisipasi atau kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran-peran masing-masing pihak. Jadi dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan maksimal penjelasannya dalam 500 kata. Aspek yang kedelapan yaitu terkait dengan regulasi inovasi. Di sini harus dijelaskan regulasi yang menetapkan inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan inovasi tersebut. Dibuktikan dengan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah, serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun penerapan atau implementasi. Yang kesembilan adalah terkait dengan kualitas inovasi. Ini dapat dijelaskan dalam bentuk video profil inovasi dan penerapannya. Jadi nanti akan perlu diunggah video profil inovasi ini disertai dengan data dukung yang memuat 5 unsur dari latar belakang, maksud tujuan inovasi, manfaat, dan hasil. Maksimal durasi video 5 menit. Aspek yang terakhir yaitu terkait dengan administrasi akuntabilitas kinerja. Indikator penilaian terkait dengan aspek ini yaitu yang pertama pohon kinerja dan cascading tahun 2025 dengan membuat penilaian sebesar 45%. Bukti dukung yang perlu dipersiapkan oleh perangkat daerah yaitu pohon kinerja dan cascading tahun 2025. Yang kedua yaitu administrasi akuntabilitas kerja dengan bobot penilaian sebesar 50% dengan bukti dukung yang perlu dipersiapkan. Di antaranya ya adalah dokumen perencanaan, Renstra tahun 2025, Renstra tahun 2026, Renja 2025, dan RKT 2025, serta RKA 2025. Yang kedua adalah dokumen pengukuran kinerja berupa data dokumen IKU, IKI, PK, rencana aksi, dan capaian renaksi per triwulan, rencana aksi per triwulan. Yang ketiga, dokumen pelaporan kinerja ya, berupa laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP. Yang keempat, laporan hasil evaluasi atau review. Yang kelima, screenshot penyampaian LKJIP di sistem ESR. Yang keenam, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yaitu tindak lanjut laporan hasil evaluasi internal disertai dengan bukti dukung lainnya. Yang ketujuh, screenshot tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diupload di SSR. Baik, itu adalah instrumen penilaian untuk tahap verifikasi dokumen. Selanjutnya, saya akan jelaskan instrumen penilaian untuk tahap presentasi. Yang pertama, indikator teknis yang diukur saat tahap presentasi, yaitu kehadiran pimpinan unit kerja. Jadi diwajibkan presentator atau yang menyampaikan presentasi adalah kepala pimpinan unit kerja, jadi kepala perangkat daerah. Jadi presentator disampaikan oleh kalau misalnya daerah berhalangan untuk hadir, harap menampilkan dokumen atau bukti dukung yang sah. Kenapa kepala perangkat daerah tidak bisa hadir dalam presentasi, sehingga bisa dicarikan waktu lain untuk melakukan presentasi. Yang kedua, isi atau konten presentasi, di mana sub indikator yang dinilai yang pertama adalah isi presentasi, apakah memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan hasil verifikasi. Yang kedua adalah presentasi mengkombinasikan beragam multimedia, seperti slide, foto, video, grafik, dan lain sebagainya secara aktif dengan bobot penilaian sebesar 15%.
Kalau sebelumnya yang kehadiran pimpinan itu bobotnya sangat tinggi ya, 30%. Kalau diwakilkan itu akan menurunkan nilai tersebut. Yang ketiga, struktur atau organisasi presentasi, di mana yang diukur adalah presentasi terstruktur dan terorganisir sesuai dengan indikator yang dinilai dengan bobot penilaian sebesar 10%. Selanjutnya adalah penyampaian presentasi, di mana presentator itu ya wajib disampaikan oleh kepala instansi. Presentator menyampaikan presentasi dengan jelas, sistematis, dan intonasi yang tepat. Presentator menguasai materi presentasi dengan baik, dengan bobot penilaian sebesar 15%. Selanjutnya kemampuan menjawab pertanyaan. Mampu menjawab pertanyaan dengan benar, akurat, dan sesuai dasar teoritis atau regulasi, dan jawaban disertai contoh konkret yang relevan dengan kondisi lapangan dengan bobot penilaian sebesar 30%. Selanjutnya, tahap verifikasi faktual lapangan ini terkait dengan indikator faktual yang dinilai itu sama dengan tahap verifikasi dokumen. Jadi ada penatausahaan aset perangkat daerah, tata kelola keuangan, tata kelola arsip, SDM, terus pelayanan publik, inovasi, dan akuntabilitas kinerja. Jadi yang pertama, untuk penatausahaan aset dengan bobot penilaian sebesar 10% yang dinilai adalah aset strategis tersedia dan dapat ditunjukkan secara fisik. Kondisi aset sesuai dengan laporan inventaris, penandaan atau identifikasi aset jelas berupa misalnya pemasangan kit. Yang keempat adalah aset bermasalah dapat ditelusuri di lapangan. Selanjutnya terkait dengan tata kelola keuangan dengan bobot penilaian sebesar 10%, parameter pengukurannya yaitu kegiatan yang dibiayai anggaran benar-benar dilaksanakan, output kegiatan sesuai dengan realisasi anggaran, tidak ditemukannya indikasi kegiatan fiktif atau fraud. Yang ketiga, tata kelola arsip perangkat daerah dengan bobot penilaian sebesar 5% dengan kriteria pemenuhan yaitu arsip aktif tersimpan tertib dan mudah ditemukan, arsip inaktif terpisah dan terdata, sarana prasarana arsip digunakan secara nyata, dan terdapat SDM pengelola arsip yang profesional. Yang keempat yaitu tata kelola SDM dengan bobot penilaian sebesar 10% dengan kriteria pemenuhan. Yang pertama, kehadiran pegawai sesuai dengan laporan yang diupload pada verifikasi dokumen. Yang kedua, pegawai memahami tugas dan fungsinya. Misalnya nanti ada wawancara terhadap pegawai. Yang ketiga, budaya kerja dan disiplin terlihat nyata. Selanjutnya indikator faktual yang kelima, yaitu terkait dengan tata kelola pelayanan publik dengan bobot penilaian sebesar 25%. Pemenuhannya berupa standar pelayanan atau maklumat pelayanan dan SKM dipublikasikan dan diterapkan atau dilakukan. Sarana prasarana pelayanan tersedia dan berfungsi bagi pengguna layanan. Sistem informasi pelayanan digunakan dan dapat diakses oleh pengguna layanan. Mekanisme pengaduan tersedia dan berjalan. Terdapat SDM pelayanan yang melayani pengguna layanan sesuai dengan budaya pelayanan. Yang keenam, terkait dengan program inovasi perangkat daerah dengan bobot penilaian sebesar 25%. Ini lumayan banyak yang dinilai. Yang pertama terkait dengan dampak dan manfaat. Dengan pemenuhan, yaitu terdapat bukti nyata manfaat inovasi bagi masyarakat, seperti misal peningkatan pelayanan, efisiensi, dan kesejahteraan. Yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan atau inovasi dapat ditunjukkan. Yang ketiga, inovasi memberikan dampak sosial, ekonomi, atau ke lingkungan. Selanjutnya terkait dengan efektivitas implementasi inovasi dengan pemenuhan. Yang pertama, implementasi sesuai dengan perencanaan inovasi. SOP dan alur kerja inovasi jelas dan diterapkan. Yang ketiga adalah pengelolaan SDM, anggaran, dan waktu dilakukan efektif dan efisien. Selanjutnya terkait dengan keberlanjutan, pemenuhannya yaitu terdapat dukungan kebijakan atau regulasi daerah terhadap inovasi, ketersediaan anggaran jangka panjang untuk keberlanjutan inovasi, SDM lokal mampu menjalankan inovasi secara berkelanjutan. Next, terkait monitoring dan evaluasi inovasi.
pemenuhannya diantaranya indikator kinerja inovasi jelas dan terukur, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin, hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan inovasi ke depannya. Selanjutnya, yaitu kesesuaian dengan prioritas nasional atau daerah. Inovasi selaras dengan visi misi kepala daerah, RPJMD, dan Renstra OPD. Inovasi mendukung prioritas nasional, RPJPN, transformasi sosial atau ekonomi, ketahanan sumber budaya, dan ekologi, dan lain. Yang terakhir, indikator faktual yang terakhir yaitu administrasi akuntabilitas kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%. Di sini yang dinilai adalah kelengkapan dokumen pohon kinerja sesuai dengan yang dikumpulkan, dokumen perencanaan seperti Rensa tahun 2025, Rensa tahun 2026, Renja 2025, RKT 2025, dan RKA 2025 sesuai dengan yang dikumpulkan, dokumen pengukuran kinerja, IKU, IKI, PK, rencana aksi dan capaian rencana aksi 4 triwulan sesuai dengan yang dikumpulkan saat verifikasi dokumen, dokumen pelaporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, dan laporan hasil evaluasi, review, dan screenshot penyampaian LKJIP di ESR, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, tindak lanjut laporan hasil evaluasi internal, didukung lainnya, dan screenshot tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diupload di ESR. Baik, ketiga tahapan instrumen penilaian sudah saya sampaikan. Mohon bagi Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai petugas penghubung di masing-masing perangkat daerah agar dapat membantu menyiapkan bukti dukung sesuai dengan aspek-aspek yang telah disampaikan, sehingga nanti akan diberikan waktu selama 2 bulan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabag Organisasi dari awal Mei sampai Juni 2026. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah penyampaian atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Mungkin ada tim juri yang berkenan juga untuk menyampaikan terkait dengan masing-masing aspek dan bukti dukung. Mohon saya persilakan dan saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gospur untuk paparannya terkait instrumen penilaian mengukur award untuk tingkat perangkat daerah. Ada 8 aspek ya, cukup banyak. Jadi kami harap Bapak Ibu perangkat daerah bisa memahami terkait instrumen yang sudah disampaikan oleh Pak Gospur. Selanjutnya kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nanti akan kita eh, jadikan satu di sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa dicatat dulu karena masih ada satu paparan lagi, pemaparan terkait sistem informasi mengukur award atau aplikasi yang akan digunakan untuk penilaian mengukur award. Baik, Saya tambahkan pemaparan. dikit kita. Oke, Saya silakan Pak tambahkan dikit. Abab. Siap. Mohon izin Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit mengenai apa yang disampaikan instrumen tadi, instrumen penilaian tadi, seperti kita sampaikan tadi cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Eh, Kami harapkan nanti perangkat daerah atau PIC yang hadir hari ini melaporkan IKI ke pimpinannya, kemudian saran kami di masing-masing perangkat daerah membuat tim untuk pemenuhan Niki, pemenuhan masing-masing aspek Niki. Ada pembagian tugas di sana, siapa yang memenuhi Niki, siapa yang memenuhi aspek ini, siapa yang memenuhi aspek ini. Silakan diatur sendiri di mandiri, secara mandiri di masing-masing perangkat daerah. Nih. Tambahan sedikit mengenai eh, aspek pelayanan publik yang tadi disampaikan, Niki sedikit berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi Niki aspek Niki adalah aspek yang sama kami nilai pada saat pelaksanaan penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik
perangkat daerah yang kita laksanakan setiap tahun. Nah, niki tahun lalu kita sudah nilai niki, sudah kita nilai, sudah keluar nilainya, dan mungkin filenya masih ada gitu, masih ada. Nanti silakan Bapak Ibu berkoordinasi di masing-masing perangkat daerah siapa yang pegang file PEKPP tahun lalu. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memenuhi niki. Nggih, memenuhi niki. Saya kira semua sudah ada niki untuk pelayanan publik niki. Memang kelihatannya banyak, tapi niki sudah ada sebenarnya untuk tahun lalu. Nggih. Silakan niki yang diupload. Nggih. Nah, niki tambahan sedikit dari saya. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Kabak. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pemaparan selanjutnya tentang sistem informasi mengukur award akan disampaikan oleh Ibu Yuli Cahyani dari bagian organisasi. Untuk Ibu Yuli, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar nih? Terdengar Ibu Yuli? Baik, moderator, saya izin untuk share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat. Baik, selamat pagi semuanya. Mohon izin pimpinan rapat, Bapak Kabak Organisasi, tim pelaksana dan juga tim juri. Mohon izin juga dan terima kasih juga kepada perwakilan perangkat daerah yang sudah hadir pada acara hari ini, yaitu acara sosialisasi Mangupura Award tingkat perangkat daerah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Yuli Cahyani dari bagian organisasi dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sistem Mangupura Award. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Kabag organisasi bahwa pelaksanaan Mangupura Award kali ini akan dilaksanakan secara digital. Baik itu pengumpulan dokumen bukti dokumennya dan juga proses penilaian akan dilakukan secara digital melalui sistem Mangupura Award ini. Baik Bapak Ibu, di sini kami juga sudah menyiapkan dokumen panduannya dan Bapak Ibu dapat mengakses dokumen panduannya melalui link materi sosialisasi yang sudah kami share pada kolom chat. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik link sosialisasi tersebut dan arahkan ke folder sosialisasi Mangupura Award. Nah, di sini ada dokumen panduan sistem Mangupura Award 2026. Bapak Ibu bisa klik dan langsung baca panduannya di sana dan bisa dipelajari langsung. Nah, pada panduan penggunaan sistem Mangupura Award ini ada 4 hal yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu adalah pembuatan akun. Yang kedua itu adalah tata cara login, penjelasan singkat mengenai dashboard dan tata cara pengaturan akun. Kemudian yang keempat adalah tata cara pengisian data atau tata cara pengunggahan dokumen bukti dukung pada setiap aspek penilaian Mangupura Award-nya. Kemudian yang keempat itu adalah tata cara monitoring penilaian, di mana di sini Bapak Ibu nanti bisa memantau perkembangan penilaian terhadap dokumen didukung yang Bapak Ibu sudah kumpulkan pada menu pengisian data nanti. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mohon menyiapkan perangkat Bapak Ibu masing-masing, baik itu komputer atau laptop. Nah, karena sembari saya menjelaskan, mungkin Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Nah, kita lanjut aja langsung Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah pembuatan akun. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke browser Bapak Ibu. Kemudian pada browser Bapak Ibu bisa mengetikkan mangupura-award.badungkap.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa enter. Dan Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama atau landing page dari sistem Mangupura Award ini. Nah, pada landing page ini ada beberapa informasi mengenai Mangupura Award, mengenai apa itu Mangupura Award, kemudian ada aspek penilaian dari Mangupura Award, baik dari pemerintah desa, kelurahan, dan juga perangkat daerah. Kemudian ada jadwal kegiatan Mangupura Award, kemudian ada foto kegiatannya juga, dan terakhir ada kontak PIC Mangupura Award dan juga berapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan mengenai Mangupura Award. Baik Bapak Ibu, untuk pembuatan akun sendiri, Bapak Ibu bisa langsung naik ke atas lagi, kembali ke bagian atas. Nah, di sini ada tombol registrasi.
Bapak Ibu bisa klik tombol registrasi tersebut. Dan Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Nah, di sini lengkapi formulir registrasi akun, yaitu yang pertama ada nama lengkap. Silakan Bapak Ibu masukkan nama lengkap yang ditunjuk menjadi petugas penghubung Mangupura UO sesuai dengan surat penugasan yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke bagian organisasi. Kemudian jabatannya juga sama, masukkan jabatan yang menjadi petugas penghubung Mangupura UO-nya. Kemudian pilih instansi ini, pilih perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Di sini misalnya saya pilih sekretariat daerah. Kemudian masukkan NIP NIPP atau NIPPK Bapak Ibu di sini. Kemudian untuk password, silakan Bapak Ibu buat password di sini. Passwordnya itu terserah Bapak Ibu. Yang penting nanti passwordnya itu mudah diingat sehingga pada saat login itu Bapak Ibu tidak melupakan passwordnya. Untuk konfirmasi password, kita masukkan password yang sama juga. Nah, selanjutnya, pada bagian nomor WhatsApp ini, Bapak Ibu silakan masukkan nomor WhatsApp Bapak Ibu yang masih aktif. Nah, nanti nomor WhatsApp ini akan digunakan untuk mengirimkan kode verifikasi. Nah, kemudian untuk mengirimkan kode verifikasi, Bapak Ibu bisa mengeklik tombol yang berwarna hijau di sebelah kanan ini, yaitu kirim OTP. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik. Kemudian ada notifikasi kode OTP terkirim. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengecek WhatsApp Bapak Ibu apakah kode verifikasi sudah dikirim, di mana di sini akan dikirim oleh pemerintah Kabupaten Badung. Nah, Bapak Ibu bisa cek WhatsApp Bapak Ibu. Kemudian, jika kode sudah didapatkan, Bapak Ibu bisa kembali ke halaman registrasi, kemudian masukkan kode verifikasi pada kolom kode verifikasi. Nah, setelah itu, setelah kode verifikasi didapatkan, Bapak Ibu mungkin bisa mengecek kembali semua. Jika sudah, Bapak Ibu bisa langsung mengeklik tombol buat akun sekarang untuk memproses pembuatan akun. Nah, jika berhasil akan mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu harus menunggu terlebih dahulu karena dari administrator kami. Dan jika nanti akun Bapak Ibu sudah disetujui oleh administrator dari sistem Mangupro-Award-nya, maka akan ada pemberitahuan melalui WhatsApp Bapak Ibu bahwa akun Bapak Ibu sudah aktif dan siap untuk login. Mungkin cek WhatsApp Bapak Ibu secara berkala. Kemudian jika sudah ada pesan pemberitahuan seperti ini, di sini akan diberitahukan bahwa akun Bapak Ibu telah diverifikasi oleh administrator. Nah, Bapak Ibu bisa kembali ke halaman sistem Mangupura Award. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung login ke sistem. Itu terkait tentang pembuatan akun atau registrasi akun. Mungkin Bapak Ibu jika ada kendala mungkin bisa langsung menyampaikan. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada kendala dari Bapak Ibu dan saya harap semua sudah
memiliki akun pada sistem Mangupura Award ini. Jadi kita lanjut saja langsung ya Bapak Ibu ke tahap berikutnya yaitu login ke sistem. Nah, untuk login ke sistem, Bapak Ibu di sini bisa mengeklik login. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memasukkan eh, username Bapak Ibu, di mana username ini adalah NIP atau NIPPK yang Bapak Ibu sudah inputkan pada saat pendaftaran akun tadi. Kemudian passwordnya juga sama, sesuai dengan password yang Bapak Ibu sudah buat tadi. Kemudian akan ada notifikasi bahwa Bapak Ibu sudah berhasil login. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil login, Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard Mangupura Award, di mana pada dashboard Mangupura Award ini ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama, ada total indikator, di mana pada informasi total indikator ini merupakan jumlah indikator penilaian yang harus Bapak Ibu inputkan bukti dukungnya. Kemudian yang kedua ini ada sudah mengisi. Itu artinya jumlah indikator penilaian yang bukti dukungnya Bapak Ibu sudah isi atau inputkan. Kemudian sudah dinilai yaitu jumlah indikator atau dokumen dukung yang sudah dinilai oleh tim penilai kami. Kemudian di sini juga ada informasi tahapan Mangupura Award yang sedang berlangsung, yaitu di sini ada tahapan verifikasi dokumen. Kemudian di bagian ini ada informasi mengenai pengisian data. Di sini Bapak Ibu bisa memonitoring pengisian data Bapak Ibu, di mana pada setiap aspek di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk bobot penilaiannya, persentasenya berapa, kemudian total indikator dari setiap aspeknya. Kemudian di sini ada progres pengisian atau penginputan bukti dukung pada setiap aspek. Kemudian di bagian terakhir ini Bapak Ibu bisa melihat rincian penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga melakukan monitoring penilaian, yaitu perkembangan penilaian dari setiap aspek pada Mangupura Award-nya. Kemudian untuk pengaturan akun sendiri, di sini di bagian pojok kanan atas, Bapak Ibu bisa mengeklik icon profil di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke menu akun atau pengaturan akun. Di sini Bapak Ibu klik saja langsung. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk mengubah profil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah data akun Bapak Ibu masing-masing, di mana Bapak Ibu bisa menambahkan foto profil, kemudian mengubah nama juga, mengubah username, nomor telepon, dan juga dapat mengubah password Bapak Ibu. Nah, jika sudah selesai memasukkan perubahan pada akun Bapak Ibu, silakan klik tombol simpan untuk menyimpan perubahannya nanti. Nah, kemudian kita lanjut saja Bapak Ibu untuk tata cara pengisian data atau penginputan dokumen bukti dukungnya. Nah, untuk penginputan dokumen bukti dukung tersebut, Bapak Ibu bisa klik untuk di pojok kiri atas ini untuk melihat menu pada sistem Mangupura Award ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih menu pengisian data. Bapak Ibu bisa pilih, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman pengisian data Mangupura Award. Nah, di sini ada pengisian datanya ada 3 tahap, yaitu tahap verifikasi dokumen, presentasi, dan juga verifikasi faktual lapangan. Nah, Bapak Ibu, karena di sini kita memulai pada tahap verifikasi, saya akan menjelaskan mengenai tahap verifikasi dokumen terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat terdapat di sebelah kiri ini terdapat list atau daftar aspek penilaian dari Mangupura Award. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memilih salah satu aspek penilaian ini untuk menginputkan dokumen bukti dukungnya. Misalnya di sini saya memilih penata usahaan aset perangkat daerah. Bapak Ibu bisa klik, kemudian Bapak Ibu akan ditampilkan list indikator penilaian dari aspek penata usahaan aset. Nah, di sini ada 3 indikator penilaian, yaitu pencatatan aset, inventarisasi aset, kemudian pelaporan aset.
Nah, di sebelah kanan indikator ini juga ada status, di mana di sini ada status lengkap dan juga belum lengkap. Nah, di sini status ini terlihat lengkap bahwa semua dokumen bukti dukung sudah Bapak Ibu inputkan, dan untuk yang belum lengkap adalah di bagian sini, berarti Bapak Ibu dokumennya belum seluruh dokumen Bapak Ibu inputkan. Nah, di sini bisa dilihat belum lengkap hanya karena satu dokumen saja dari 6 dokumen yang sudah diupload atau diinputkan. Nah, untuk penginputan dokumen bukti dukungnya, Bapak Ibu bisa klik salah satu indikator ini. Misalnya saya akan mengeklik indikator pelaporan aset. Nih, Bapak Ibu bisa klik. Jadi Bapak Ibu akan ditampilkan penjelasan. Di sini ada penjelasan mengenai indikatornya, kemudian skala penilaian dari level 0 sampai level 5 terhadap indikator pelaporan aset tersebut. Kemudian untuk menguploadnya, Bapak Ibu bisa langsung scroll ke bawah di bagian upload bukti. Nah, di bagian upload bukti ini, Bapak Ibu bisa melihat apa saja dokumen bukti dukung yang diperlukan, dan Bapak Ibu bisa langsung mengupload dokumen tersebut. Nah, di sini misalnya untuk cara penguploadannya, untuk laporan persediaan tahun 2025 misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu langsung klik browse. Nah, dan pilih langsung dokumen yang Bapak Ibu ingin upload. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Nah, simpan, kemudian ya simpan. Tunggu sampai proses penguploadan selesai, nanti akan ada notifikasi bahwa dokumen Bapak Ibu berhasil diupload. Nah, di sini terlihat bahwa dokumen Bapak Ibu sudah berhasil diupload, dan untuk ganti dokumennya, Bapak Ibu bisa mengeklik tombol ganti file. Kemudian sama seperti tadi, Bapak Ibu browse, kemudian klik dokumen yang Bapak Ibu ingin upload, kemudian klik simpan kembali, kemudian klik ya simpan, tunggu proses penguploadannya selesai, dan file Bapak Ibu sudah berhasil diupload. Begitu Bapak Ibu seterusnya untuk dokumen bukti dukung seterusnya yang harus diisi. Kemudian selanjutnya ini adalah tata cara untuk pengisian data atau penguploadan dokumen bukti dukung. Nah, kemudian selanjutnya ada monitoring penilaian. Untuk monitoring penilaian sendiri, Bapak Ibu bisa kembali klik menu pada panel sebelah kiri, kemudian pilih monitoring penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memantau perkembangan penilaian dari setiap aspek penilaian. Untuk tahap verifikasi dokumen di sini Bapak Ibu bisa melihat daftar aspek dan juga rata-rata nilai yang sudah diperoleh dari hasil penilaian dari tim penilai kami. Nah, untuk melihat detail atau rincian dari setiap indikator penilaiannya, Bapak Ibu juga bisa mengeklik langsung, pilih salah satu, misalnya tata kelola pelayanan publik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat rincian progres penilaiannya, yaitu dari 7 indikator. Di sini ada progres penilaiannya, kemudian rata-rata skor atau hasil penilaian dari setiap indikator pada aspek tata kelola pelayanan publik. Baik Bapak Ibu, itu tadi mengenai penggunaan sistem Mangupura Award tersebut. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa diajukan pada sesi tanya jawab. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, dan waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Yuli atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk sesi tanya jawab, kita close dulu untuk menambah semangat sesi tanya jawab, nih, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin dipertanyakan bisa raise hand. Silakan Bapak Pak Gede Dadi dari BPKAD. Izin Pak Kabak sama Dewan Juri Mangupura Award tahun 2026. Uh, Kami dari BPKAD ingin bertanya mengenai masalah untuk yang inventarisasi aset BPKAD kemarin untuk 2025
melakukan inventarisasi dengan perangkat daerah, tapi khusus untuk gedung dan bangunan. Nah, yang 2024 baru keseluruhan. Nah, izin mau bertanya, ini kan banyak yang SKPD yang tidak memiliki gedung, terutama yang di pencatatan asetnya tidak memiliki aset gedung, terutama yang di Puspem. Nah, kemarin sebelumnya kami sudah menyarankan tetap buat laporan, tapi laporannya nihil. Boleh seperti itu yang diupload atau gimana? Untuk hasil inventarisasi tahun 2025. Izin demikian. Oke. Terima kasih Pak Gede terkait aset Niki. Mungkin Bapak Kabak organisasi, izin Pak Kabak. Baik, Gita, terima kasih. Eh, dari tim juri, ada yang hadir? Dari tim juri aset, Aset. ada yang hadir? Kan kayaknya Pak Ahmad. Ya, nggak hadir ya? Dan Pak. Oke, baik Bapak Pak Gede, terima kasih informasinya. Untuk bukti dukung laporan nihil, saya kira bisa dipakai. Nanti kami akan komunikasikan lagi dengan tim juri bahwa ketika di perangkat daerah menyampaikan laporan nihil, itu artinya adalah seperti apa yang disampaikan tadi bahwa perangkat daerah tidak memiliki gedung, hanya memiliki inventaris. Kita, bisa Pak Denge nanti kalau tidak punya gedung nanti laporannya adalah laporan nihil. Oke, semua Pak Denge nanti kami komunikasikan lagi dengan juri. Eh, Iya, terima kasih. Izin juga mewakilkan tapi uh, karena kan fokus kami di waktu tahun kemarin untuk inventarisasi, kami lakukan inventarisasi untuk gedung dan bangunan, aset gedung dan bangunan seperti itu. Uh, ya, demikian. Oke. Eh, sudah terjawab nggak mungkin dari Pak Gede tadi dari BPKAD. Selanjutnya silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand kembali atau Mungkin izin. dari tim juri Ah, boleh bisa nambahkan dulu di silakan, tim juri. silakan Bapak Rustam. Ya, tadi di indikator faktual ya, indikator faktual yang pengelolaan keuangan mungkin bisa ditayangkan lagi. Ini seperti yang sudah saya komentari di grup, itu masih berdasarkan penilaian yang lama dan bobotnya pun masih bobot yang lama, ya 10%. Ada coba ditayangkan lagi yang tadi ada indikator faktual mungkin pada saat turun ke lapangan ya. Persen. Kemudian bukan hanya terhadap serapan anggaran ya. Eh, apa untuk yang nah ini kemudian tata kelola keuangan ini bukan hanya sekedar serapan anggaran saja kalau sekarang ya, tapi juga terhadap eh, kualitas penyajian laporan keuangan ya. Jadi bukan hanya sekedar apa realisasi anggaran, tapi juga terhadap kualitas penyajian laporan keuangan ya, beserta tentu beserta bukti dukungnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya kualitas penerapan manajemen resiko. Nah ini yang paling baru. eh Mungkin hari kemarin tim dari BPKP juga sudah menjelaskan pengisian kertas kerja dalam rangka penilaian maturitas SPIP. Nah, ini juga nyambung sebetulnya ya, dokumen yang harus dipenuhi ada di sini. Kalau mungkin yang apa tata kelola keuangan yang di atas ya, ada disebutkan eh, terkait dengan manajemen risiko yang baru. Ya, ini mohon konteksnya dalam rangka penerapan Peraturan Bupati Badung nomor 35 tahun 2022 ya, tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Jadi ada 11 formulir ya atau format
yang harus diisi sesuai dengan peraturan Bupati Badung tersebut. Kemudian kami coba apa lomba kan. Jadi coba kami bawa ke sini, ya apakah OPD taat atau tidak terhadap peraturan Bupati Badung nomor 35 tahun 2022. Ya, jadi kalau membandingkan dengan tahun lalu, ya tahun lalu itu murni hanya serapan anggaran, ya. Kemudian kalau tahun ini pertama terkait dengan laporan keuangan SKPD, ya. Laporan keuangan SKPD saya yakin dari aplikasi SCPD juga sudah ada. Yang belum ada hanya catatan atas laporan keuangannya. Mungkin jadi nanti silakan di apa dilengkapi ya yang ada di dalam SCPD, dan ini juga saya yakin setiap tahun sudah paham pasti harus dibuat ya laporan keuangan SKPD ini. Kemudian bukti-bukti dukung, ya pembukuan dan akuntansi, termasuk juga mengaitkan dengan pengadaan barang jasa. Saya kira itu saja tambahan dari apa tata kelola keuangan perangkat daerah dan manajemen risiko namanya ini. Ya, jadi ditambahkan tata kelola keuangan daerah dan manajemen risiko. Saya kira itu saja, Pak Kabak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Kabak, izin mendahului moderator. Baik, mungkin bisa dibantu untuk diperbaiki apa namanya, khusus untuk yang peninjauan lapangan itu persentase dan tambahan itu. Saya kira sudah diperbaiki barusan. Barusan. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Rustam. Untuk perangkat daerah benar yang disampaikan Pak Rustam tadi bahwa ada tambahan mengenai pengelolaan risiko. Nah, Niki hal yang baru Niki. Dan dulu nanti akan kami siapkan perbubnya itu. Perbubnya itu kita siapkan di materi nanti nih. Mohon tim bisa menindaklanjuti Niki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam untuk tambahannya tadi. Mungkin admin ya sudah diperbaiki langsung. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang perlu ditanyakan, kami masih membuka sesi diskusi. Sambil menunggu yang raise hand, mungkin izin saya bacakan ada pertanyaan di kolom chat dari Brida Badung. Bagaimana jika jumlah dokumen lebih dari satu indikator? Apakah filenya digabung dulu atau bisa diupload secara terpisah? Contohnya seperti pada aspek akuntabilitas ada indikator dokumen pengukuran kinerja harus mengupload IKU, IKI, PK, dan rencana aksi. Mohon izin mungkin Bu Yuli bisa bantu menjawab ya terkait penguploadan pada sistem digabung atau bagaimana? Baik, moderator, mungkin saya bisa share screen kembali. Ya, kayaknya ini kebun. Hmm, belum kelihatan? Belum terlihat Bu Yuli share screen-nya. Baik, saya ulang untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat nih? Masih belum? Mungkin bisa dibantu Bigos, karena mungkin koneksi saya sedang tidak stabil.
Mohon izin Bu Yuli, mungkin bisa sambil menunggu bisa share screen. Artinya indikator digabung ya. Gini, saya udah Bisa jadi dijawab mungkin Pak. uh, saya udah terdengar kan ya? Ya, terdengar Pak Gustur. Oke, jadi terkait dengan yang administrasi akuntabilitas kinerja. Jadi yang pertama itu kan yang satu file. Jadi nanti disesuaikan nanti terkait dengan foldernya, folder file uploadnya. Jadi kalau misalnya ada dokumen perencanaan, ini kan ada perencanaan Renstra tahun 2025, 2026, Renja, RKT, itu dijadiin satu file digabung. Terus untuk pengukuran kinerja, itu ada IKU, IKI, PK, rencana aksi, dan rencana aksi itu juga di satu file digabung. Gitu. Mungkin bisa menjawab Bapak dari Oke, Brida ya? dari Jadi ya. Brenda. Sudah terjawab nggak? Jadi digabung ya. Ada beberapa file yang sudah dijelaskan Pak Guspur tadi bisa digabung terkait upload dokumennya. Kita lanjutkan ya terkait pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan lagi dari Diskerpus. Ini terkait aplikasi lagi. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami kendala, ada yang tidak bisa login salah password, kemudian tidak mendapatkan kode OTP, bisa langsung menghubungi Bu Yuli, mungkin ya, dibantu nanti Bu Yuli terkait Bapak Nggih, Ibu yang menghadapi kendala pembuatan akun. nggih, moderator. Jadi Bapak Ibu yang mengalami kendala akun bisa langsung hubungi saya melalui WA, nggih. Ya, Nanti bisa ditunggu. untuk kontak WA-nya bisa dilihat pada dokumen panduan dan juga pada surat yang sudah dikirim sebelumnya juga bisa dilihat untuk kontak saya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait sistem bisa menghubungi langsung Bu Yuli. Baik Bapak Ibu, selain kendala sistem, mungkin terkait instrumen khususnya, mengingat 8 aspek yang lumayan banyak, mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di sini. Selagi masih ada Dewan Juri juga yang ikut tergabung di sini, mungkin nanti akan bantu menjawab jika ada pertanyaan yang sekiranya memang bisa dijawab oleh Dewan Juri. Silakan Bapak Ibu, masih kami tunggu jika ada pertanyaan. Bu Gita, ada satu lagi Siap. Ini Bapak. untuk laporan keuangan SKPD yang harus diupload. Itu bukan hanya tahun 2025 saja, tapi juga 2024. Karena untuk keperluan membandingkan ya. Keperluan Terkait membandingkan, jadi membandingkan ya Bapak ya. ya, Ya, jadi siap. harus diupload yang 2024 dan 2025. Saya kira sudah mungkin ya, Ya, sudah sudah. Sudah ada ya. diakomodir Pak Rustam. Oh, Jadi sudah untuk diakomodir. SKPD tahun Ah, 2024 diupload, tahun betul. 2025 juga diupload. Kemudian terkait aplikasi ini, kalau untuk tim juri, fasilitas dan loginnya seperti apa gitu. Nah, menilainya nanti di mana gitu kan, memberi Oke, catatannya gitu. Kalau ya, nanti kita akan ah, buatkan rapat khusus dengan tim juri oh terkait khusus ya, dengan khusus ya, untuk tim juri khusus ya. untuk Oke, penilaian. Ya. ya baik, makasih, makasih. Baik, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Baik, admin silakan mohon izin share daftar hadir katanya ada yang terlambat hadir. Share kembali linknya di chat. Pak Gospur mungkin di tingkat perangkat daerah sama halnya tidak dengan desa dan kelurahan menunjuk satu PIC dan mengumpulkan surat tugas. Jadi nanti Ya, akan dibentuk grup sama-sama. WA juga sama Ya, ya. benar sama. Ada surat Ya. tugas Jadi uh, nggih, Bapak Ibu dari perangkat daerah mohon untuk menunjuk PIC ya. Satu PIC dan mengirimkan surat tugas diupload pada link yang sudah disiapkan di kolom chat. Untuk Bapak Ibu perangkat daerah yang ditunjuk sebagai PIC nanti akan bergabung dalam grup WhatsApp yang baru ya Pak Guspur. Nanti akan dibuatkan grup WhatsApp terbaru untuk memudahkan koordinasi terkait persiapan Manguper Award ini. ini Gita, izin
Oh ya, Eh, jadi untuk eh, tugas umum yang ditunjuk oleh masing-masing perangkat daerah dapat bergabung di grup koordinasi perangkat daerah Hongkro Award 2026. Jadi nanti kalau ada kendala terkait dengan teknis sistem, pertanyaan tentang instrumen penilaian dapat nanti ditanyakan di grup sehingga nanti eh, semua dapat melihat pertanyaan dan jawaban sehingga tidak ditanyakan berkali-kali ke PIC nanti. Jadi langsung nonton di grup nanti kan bisa dilihat juga oleh perangkat daerah lainnya. Oke, Ya, ini kementan baik. terus semua. Ya. Silakan Bapak Ibu perangkat daerah yang ditunjuk menjadi PIC bisa di-scan barcode ini untuk bisa bergabung ke grup untuk memudahkan komunikasinya nanti. Mohon izin Pak Kabak tadi sepertinya ya. ingin menyampaikan sesuatu. Eh, Silakan Pak. Mohon izin teman-teman perangkat daerah. Dari daftar hadir, ada dua perangkat daerah yang belum mengisi daftar hadir. Kami takutnya sudah hadir tapi belum absen. Yang belum ada di daftar hadir adalah eh, Dinas KB sama Satpol PP. Ada dari perwakilan KB sama Satpol PP? Karena kalau tidak akan kami tindak lanjuti dengan sosialisasi lebih lanjut. Ada dari KB sama Satpol PP? KB sampun, sampun, sampun. Satpol PP? Satpol PP? Satpol PP belum nggih? Nggih, nanti kita tidak lanjuti, mohon tim niki jadi perhatian nggih. Satpol PP belum hadir hari ini. Terima kasih. Nih. Baik, Satpol PP berarti nih dari sekian perangkat daerah yang belum hadir, dari KB sudah hadir. Baik Bapak Ibu, jika sekiranya memang masih ada yang kurang jelas atau malu bertanya di sini, nanti bisa bertanya di grup yang sudah disiapkan oleh admin ya Bapak Ibu. Mohon izin Pak Kabak, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Baik, kita mungkin saya closing statement sedikit ya sebelum kita Silakan akhiri. Bapak. Bapak Ibu perangkat daerah yang kami hormati, demikian tadi eh, sosialisasi kita. Memang kelihatannya cukup berat begitu. Dan sudah kami berikan waktu 2 bulan. Namun 2 bulan ini memang kelihatannya lama begitu. Namun jangan ditunda-tunda. Oke, jangan ditunda-tunda karena 2 bulan ini adalah dikurangi dengan waktu rutinitas Bapak Ibu masing-masing. Kurangi libur, nah ini akan 2 bulan ini akan menjadi sedikit waktunya. Oke, jadi sedikit. Nah untuk itu kami mohon kepada seluruh perangkat daerah setelah sosialisasi ini, satu, yakinkan sudah bisa login, punya akun. Kedua, segera melapor atasan menindaklanjuti Niki. Segera mengambil langkah-langkah untuk bisa em, memenuhi dokumen-dokumen untuk Niki. Jangan didiamkan begitu. Karena besok libur Niki, besok libur nanti Senin sudah lupa. Sudah lupa lah. Besok udah libur, Senin sudah lupa. Oke, mungkin hari ini yakinkan buat akun dan lapor pimpinan, tindak lanjuti dengan mungkin rapat tim atau silakan. Oke, ini mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke apa namanya moderator. Baik, terima kasih Pak Kabak closing statementnya. Mohon izin Bapak Ibu, karena sesi diskusi telah berakhir, mohon izin kami mohon on cam ya, karena kita akan adakan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu bisa di on cam kan dulu untuk membuktikan kehadiran pada hari ini, jadi tidak hanya di daftar hadir saja. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu on cam, mungkin ini ada Pak Guspur atau dari admin, ada yang belum bisa terhubung ke QR tadi yang WhatsApp. Ya, ini kan sudah dikirimkan linknya ya, link grup WhatsApp-nya. Bisa diakses melalui link Bapak Ibu jika tidak bisa membaca QR-nya.
Baik, ini ada 11 slide. Operator bisa difoto ya untuk membuktikan kehadiran. Silakan operator. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada berapa slide? 4 slide ya. Jadi kita slide pertama dulu, pasang gaya yang cantik dan ganteng ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, ini banyak yang off cam ini ya. Slide keempat juga sama. Oke, Baik, sudah mungkin cukup operator? sudah cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin profesional, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Badung. Izin tadi jika dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga ya Bapak Ibu. Mohon dibantu cakapnya. Dari Sempidi menuju Pecatu. Cakep. Jalan sore sambil melihat awan. Cakep. Mari bersatu membangun mutu Cakep. untuk Badung maju penuh kebanggaan. Baik Bapak Ibu, kami staf pelaksana mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om dan selamat siang. Om Santi 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 Om. Atur Isin semua. lip suk semua. Untuk semua Bapak Ibu. Nggih. Semua Pak Ibu, semua tim juri, semua kita. Nggih, Bapak. Terima kasih. Undur diri. Dok.